Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perilaku konsumen. Saya Eva Nur Fadilah. Saya Fadilah Aeni. Saya Nisa Sopiani. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan informasi dan persepsi. Selamat menonton. Pengelolaan informasi. Proses pengelolaan informasi diartikan sebagai tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman sebagai persepsi. Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita cium itu disebut dengan rangsangan atau stimulus. Tetapi, tidak setiap stimulus yang datang menjadi objek perhatian. Nah, konsumen yang membeli suatu produk secara berulang-ulang, maka informasi yang sudah tersimpan di otak sudah cukup untuk menghasilkan keputusan pembelian. Nah, sekarang tahapan pengelolaan informasi. Yang pertama ada pemaparan. Pemaparan itu apa sih? Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Yang kedua, ada perhatian. Perhatian itu di mana informasi ini akan dipilih dan diperhatikan agar diproses lebih lanjut. Tahap pemahaman. Ada 3 prinsip perceptual organization, yaitu 1. Gambar dan latar belakang objek akan terlihat kontras dengan latar belakangnya akan lebih menarik perilaku konsumen. Yang kedua, pengelompokan. Ada 3 prinsip pengelompokan, yaitu kesamaan, kedekatan, dan kesinambungan. Yang ketiga, klausur, yaitu konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang. D. Tahap penerimaan. Yang pertama, tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan persepsi konsumen. Yang kedua, setelah konsumen melihat stimulus, memperhatikan dan memahami stimulus tersebut. Yang ketiga, inilah yang disebut dengan persepsi konsumen terhadap objek. E. Retensi. Retensi yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Memori terdiri dari 3 sistem penyimpanan. 1. Memori sensori, yaitu tempat penyimpanan informasi sementara. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitas terbatas. Yang ketiga, memori jangka panjang, yaitu tempat penyimpanan informasi dalam jangka panjang dan memiliki kapasitas tidak terbatas. Yang keempat, rehearsal adalah kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkannya dengan informasi lainnya. Yang kelima, encoding, yaitu untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi sebuah objek. 3. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsang-rangsang yang diterima menjadi suatu gambar yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Di sini saya akan menjelaskan proses persepsi konsumen. Proses persepsi konsumen meliputi 3 bagian. Yang pertama, proses fisik, di mana proses fisik ialah objek akan menimbulkan suatu stimulus yang akan mengenai panca indera kita. Yang kedua adalah proses fisiologis, yaitu stimulus yang didapatkan oleh panca indera akan ditransfer kepada saraf otak sensoris kita. Dan yang terakhir adalah tahap psikologis, di mana tahap psikologis itu tahap yang berada pada pengolahan otak, di mana pengolahan otak dari panca indera akan diproses dan diterima kepada stimulus kita sehingga mengakibatkan adanya respon dan tindakan yang akan kita lakukan.
Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah sikap. Sikap dapat mempengaruhi persepsi karena akan merespon antara sikap negatif dan positif seseorang dalam melakukan tindakan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan hal yang akan mendorong seseorang dalam mendasari suatu perilaku yang akan ia lakukan. Yang ketiga adalah minat. Faktor yang membedakan perlakuan seseorang terhadap suatu hal yang objeknya tertentu yang mendasari kesukaan, ketidakpastian pada suatu objek tertentu. Yang keempat adalah pengalaman masa lalu, di mana pengalaman masa lalu akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kelima ialah harapan. Harapan mempengaruhi persepsi seorang dalam membuat keputusan. Kita akan cenderung menolak gagasan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang keenam, sasaran. Sasaran dapat mempengaruhi penglihatan yang akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Yang terakhir adalah situasi, di mana situasi akan mempengaruhi baik dan buruknya seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.